Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi lebih semangat boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya? Luar biasa. Tapi suaranya kok melo dan di sini tidak terdengar suaranya. Kayaknya yang sehat itu ibu-ibu ya. Halo Bapak-bapak. Sehat Pak? Oke, sekali lagi apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semangat. Masya Allah, senang sekali pagi ini saya bisa hadir dalam kegiatan co-parenting. Hari ini temanya Loving Kindness, mendidik tanpa amarah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kita dimudahkan untuk bisa hadir di majelis ini, semua atas rahmat dan panggilan darinya juga. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Boleh dibantu? Bisa ya? Kejauhan berarti. Oke, perkenalkan Bapak Ibu semuanya, saya Sukma Diarti Perangin-angin. Saya seorang psikolog, konsultan keluarga, juga konsultan pengembangan SDM. Saat ini saya berdomisili di Jalan Puri 4, Padang Sari. Ada yang dari Banyumanik, nah, saya domisilinya di Banyumanik. Sudah dikaruniai 3 orang putra. Yang pertama sekarang kelas 9 SMP, yang kedua kelas 1, berarti kelas 7 ya, kelas 7 SMP, dan yang paling kecil sekarang kelas 4 SD. Saya ada perangin-anginnya, aslinya dari Sumatera Utara, dari Medan. Sudah sejak 2009 menjadi warga negara Jawa Tengah. Warga negara Jawa Tengah. Jadi anak-anaknya semuanya lahir di Jawa, Bu. Lahir di Jawa, Masya Allah. Ya betah di Jawa ya, Bu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini perkenalannya ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi. Sudah siap? Insya Allah sudah siap ya. Mendidik tanpa amarah. Ya, gimana ya supaya kita bisa mendidik tanpa amarah? Ini ke situ kali ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ada sebuah quote yang disampaikan oleh Dr. Christine Carter. Ya, Dr. Christine Carter ini adalah pakar parenting. Di salah satu bukunya yang berjudul Raising Happiness, beliau menyampaikan salah satu quote yang cukup menggugah. If you want your children to be happy, you go first. Kalau kita ingin anak kita tumbuh bahagia, sehat, potensinya unggul, cerdas, akhlaknya terpuji, baik hati, rajin menabung, ya. Kitanya dulu Bu, Bapak harus lebih dulu menjadi yang seperti itu. Ada kisah lucu kemarin ya, ada salah satu klien saya. Tapi ini klien konseling pernikahan, bapak-bapak ya. Bu mau curhat dong, kata si bapak WA. Tadi pagi saya minta nih istri saya supaya pasang profil WA gambar kita berdua. Cie, ternyata bapak-bapak pengen juga Bu diakui. Dalam hati saya cie gitu ya. Tapi dia menolak. Nah, istrinya menolak. Tapi istri saya menolak Bu. Rasanya titik. Tulis si bapak. Ya bisa dibayangkan ya rasanya ya. Menerima penolakan tuh nggak enak ya Pak ya. Tidak enak menerima penolakan itu.
Sehingga rasanya titik, tidak tergambarkan gitu kira-kira ya. Lalu saya lihat dong profilnya si bapak, ternyata profil si bapak juga tidak pasang foto dia dan istrinya. Maka jawaban saya singkat saja ya, bapak sendiri belum pasang foto istri dan bapak. Hehehehe. Akhirnya menyadari ya. Nah, jadi segala sesuatu yang kita inginkan sebenarnya harus dimulai dari diri kita sendiri. Apapun itu konteksnya. Kalau kita ingin anak kita banyak senyum, kita udah banyak senyum belum ketika melihat anaknya? Kalau kita ingin anak kita kalau emosi itu bisa tenang terkendali, kita kalau lagi emosi sudah tenang terkendali belum? Gitu ya. Kalau kita ingin ada kesalahan yang kita lakukan atau kesalahan yang dilakukan adiknya gitu ya atau temannya dan dia bisa bersikap tenang, bisa bersikap bijak, bisa merespon dengan baik, kira-kira kita sudah mencontohkan itu belum? Ketika anak kita bersikap yang nyebelin, sudah mencontohkan atau belum bagaimana caranya bersikap? Kalau belum, maka yang perlu diperbaiki terlebih dahulu sebelum mengutak-atik anak kita adalah siapa? Adalah diri kita sendiri. Maka if you want your children to be happy, you go first. Kalau kita ingin anak kita bahagia, kitanya udah bahagia belum? Halo pemirsa, Bapak udah bahagia belum Pak? Terlihat dari senyumnya Pak. Ibu, wah ini lebih senyum lagi ya. Coba dilihat. Ada yang nggak senyum? Oke, ya. Jadi harus bahagia dulu sehingga kita bisa menularkan kebahagiaan kepada anggota keluarga kita. Ya, betapa banyak kalau saya menangani klien remaja itu nggak betah di rumah. Apalagi udah remaja nih, anak kita sudah remaja nih ya. Nggak betah di rumah, kenapa? Aduh, kalau pulang ke rumah ada ayah, horor Bu. Horor coba. Horor. Ada aja yang salah. Ya, artinya kita belum menjadi rumah buat anak. Kenapa kok ada kita anak malah takut? Ya kan? Begitupun dengan sebagai ibu, gitu. Males cerita sama ibu. Belum selesai cerita udah disalahin. Ya. Belum selesai cerita udah diceramahin, udah disalahin. Lebih bagus nggak usah cerita. Ya, kalau kita ingin anak kita senang cerita, senang ngobrol, maka kita sudah jadi tempat cerita yang nyaman belum buat anak kita. Maka anak adalah media pembelajaran untuk kita sebagai orang tua. Lanjut. Oke, sebelum kita gali lebih jauh, apa sih tantangan yang ayah bunda hadapi dalam mengasuh anak? Sekarang anaknya sudah mulai fase balik atau menjelang balik ya. Ini fase yang penuh goncangan. Kalau istilah psikologinya fase yang penuh goncangan. Kenapa? Karena ada momen peralihan dari dia kanak-kanak menuju dewasa. Kenapa fase goncangan? Banyak banget perubahannya. Perubahan fisik berubah. Tadinya belum menstruasi jadi menstruasi Bu. Ibu tahu sendiri kalau ibu lagi mens gimana keadaannya. Gimana Bu? Ya, yang biasanya kalem, ya, lembut, jadi sensitif, marah-marah, dan lain-lain. Ya, ya, begitupun bapak-bapak sudah anak laki-laki sudah mulai tuh hormonnya bekerja. Ya, sehingga dari segi perubahan pada fisiknya itu mempengaruhi psikisnya gitu loh, emosionalnya pasti meledak-ledak, pasti jadi sensitif. Ya, selain juga pola pikirnya udah berkembang Pak. Dulunya bapak suruh ini, iya manut. Dulunya disuruh ibu A, B, C, D begini begitu, iya ikut. Kalau sudah balik, karena pola pikirnya sudah berkembang, sudah bisa berpikir kritis, udah bisa protes Pak. Jadi kalau anaknya protes, itu bukan karena melawan,
justru harus disyukuri karena ternyata kecerdasan anak saya berkembang. Tapi kadangkala orang tua memaknainya sebagai sebuah bentuk pemberontakan. Padahal si anak lagi berkembang, kecerdasan intelektualnya sudah bisa, bukan protes ya sebenarnya ya, menyampaikan pendapatnya, menyampaikan maunya, menyampaikan keinginannya. Tapi kita memaknainya kok nggak nurut ya anak saya sekarang ya. Nah, akhirnya kita jadi keras dengan anak kita. Apa aja Bu tantangannya di usia remaja ini? Ya, tadi emosi yang meledak-ledak, menyembunyikan hal-hal dari orang tua misalnya. Menyembunyikan, ya kan, emosinya meledak-ledak. Apa lagi Pak? Yang sering ditemui di remajanya apa? Atau di bapaknya nih? Tantangan buat kita para orang tua ya. Untuk membuka komunikasi ya, membuka icebreaker antara komunikasi orang tua dengan anak itu. Ya, itu yang kadang bahasanya kita orang tua itu kadang belum bisa sefrekuensi dengan bahasanya anak. Akibatnya apa? Kalau bahasanya belum sefrekuensi dengan anak? Kadang sulit dalam memahami, masih butuh pemikiran yang agak panjang ya gitu. Jadi kalau ada yang mau kita ketahui, anak sudah berusaha menerangkan, tapi kita ya kayak ada dong gitu. Bahasanya bahasa Korea sama K-pop ya Pak ya. Ya kira-kira yang paling utama komunikasi. Proses komunikasi. Oke, terima kasih Bapak ya. Masalah di komunikasi, kemudian masalah di emosi. Itu nanti nyambung Pak. Emosi dan komunikasi itu nyambung banget. Kita nggak akan bisa komunikasi baik, hangat, menyenangkan kalau emosi kita juga lagi nggak baik-baik saja. Nah, nanti rumusnya kalau pengen komunikasinya sukses, emosinya dikondisikan dulu. Ya. Karena bahkan kita belum bicara aja, anak sudah merasakan emosi yang kita pancarkan. Dari mana? Dari mana? Auranya. Dari auranya. Panas gitu ya, Bu ya. Dari auranya betul, dari wajah, ekspresi ini ya. Nah, ekspresinya sudah menakutkan ini. Sorot matanya sudah sangat tajam, ingin menginterogasi. Bahasa tubuhnya. Ya. Jadi sebelum kita bicara, mengeluarkan kata sekalipun, kalau emosi kita belum baik-baik saja, itu udah terbaca. Ya, sehingga sebelum komunikasi, kondisikan dulu apa? Emosinya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita pahami bahwa memang anak adalah sebagai cobaan buat kita. Ya, ini ada dalam Quran surat At-Takabun ayat 15. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Ya. Jadi anak-anak itu memang adalah cobaan. Tapi kalau mau dapat pahala yang besar, di atas Pak, orang tua perlu belajar. Ya. Jadi cobaan itu kan jembatan untuk kita mau belajar. Dulu ya, waktu anak-anak masih kecil-kecil, ya saya menyadari saya termasuk juga orang yang emosian, gampang meledak gitu ya. Kalau nyubit sampai biru, itu saya akui. Ya, pokoknya kalau udah marah serem aja. Nah, maka di fase anak-anak masih balita itu, dulu saya masih tinggal di Jogja, saya cari Pak, mana sih kok nggak ada kelas parenting? Kalau keluar rumah nyari spanduk. Di UGM nggak ada, di mana-mana nggak ada. Online apalagi, belum ada tuh zaman online. Ya, mau belajar karena saya tahu kok emosi saya nggak enak ya. Pasti anak-anak nggak nyaman dong. Jadi anak-anak menjadi jembatan untuk akhirnya kita belajar. Karena kita tahu dengan pola emosi seperti ini nggak akan baik-baik aja untuk perkembangan anak. Nah, karena pada masa itu sulit mencari pembelajaran ya. Akhirnya saya memutuskan, kenapa nggak saya aja yang belajar.
Saya yang belajar dan akhirnya mengajar. Nah, jadi proses awal karir saya itu seperti itu. Tambah juga memang sudah ada profesi psikolognya. Nah, tapi psikolog juga belajar. Walaupun kita udah psikolog, sebagai orang tua itu proses pembelajarannya beda sendiri. Nah, ya, sehingga tetap harus terus belajar. Nah, sehingga apapun cobaan yang Bapak Ibu hadapi saat ini dalam mengasuh anak-anak, itu jadikan medan untuk Bapak Ibu akhirnya belajar. Termasuk belajar mengenali dirinya sendiri. Oh, saya ini masih emosian, maka saya perlu belajar caranya mengelola emosi. Oh, saya komunikasinya belum baik nih ke anak. Oh, saya perlu belajar teknik komunikasi atau terus melatih diri berkomunikasi dengan baik. Oh, anak saya tertutup, maka saya perlu belajar bagaimana caranya supaya anak mau cerita dengan jujur dan terbuka. Nah, jadi pertama kita harus tahu apa masalah kita dan harus tahu kita pengennya gimana. Ya, contoh anak suka berbohong, terus doanya apa? Biasanya kalau kita tahu nih, anak kita selama ini problemnya adalah suka berbohong. Biasanya Bapak Ibu kalau anaknya suka berbohong, doanya apa? Supaya apa anaknya? Hah? Supaya tidak berbohong lagi. Tetap aja kata-katanya bohong. Itu yang perlu disadari. Lawannya bohong apa? Oh, lawannya bohong, maka saya ingin anak saya jujur, terbuka. Ini yang harus diprogram ke dalam pikiran kita. Oh, anak saya cuek, maka lawannya cuek, saya ingin anak saya peduli, perhatian, care. Oh, anak saya males-malesan, maka lawannya males-malesan, saya ingin ke depannya anak saya rajin. Nah, itu peta pikiran, Bu. Kalau nggak disadari, kita terjebak pada masalah, bukan pada solusi yang diinginkan. Akhirnya yang kita sebut ke anak apa? Kamu ini bohong terus, bohong terus, bohong terus. Tanpa sadar, kita menginstal kebohongan itu ke dirinya. Saya bohong ya, saya tukang bohong ya, saya tukang bohong ya, kira-kira jadi gitu. Maka kalau kita ingin mengucapkan ke anak agar menjadi sugesti doa, maka harus tahu maunya apa. Oh, saya mau dia jujur. Oh, kamu anak yang jujur, terima kasih sudah jujur, Bapak senang sekali. Makin hari kamu makin jujur dan terbuka. Inilah yang kemudian diulang-ulang. Lanjut. Oke, nah supaya pengasuhan kita menjadi lebih berwarna, ya, kita harus punya visi pengasuhan. Apa? Harus punya apa? Visi pengasuhan itu tujuan dalam membina rumah tangga maupun dalam mengasuh anak-anak. Pengennya nanti keluarga kita itu jadi keluarga yang gimana sih? Pengennya anak-anak ini nanti jadi anak-anak yang bagaimana? Nah, kalau misalnya belum ada gambaran, kita bisa belajar dari visinya Nabi Ibrahim, ya. Dalam doanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa visinya? Menjadi penyejuk hati. Ya Allah, jadikan pasangan saya. Halo? Pasangan saya. Pasangan saya dulu, Pak, Bu. Ya. Karena nggak akan muncul anak yang menyejukkan hati kalau kita dan pasangan belum sejuk nih hubungannya. Ya akan muncul. Pernah ada suatu survei penelitian gitu ya, ditanya nih ke semua anak, apa sih yang paling kamu takutkan di orang tuamu apa? Prediksinya apa? Takut nggak dikasih jajan, takut dimarahi, takut ini, takut itu ya. Ternyata hasilnya apa? Yang paling anak-anak takutkan adalah bapak ibunya bertengkar, apalagi sampai berpisah. Maka kalau kita ingin anak-anak sejuk, nah, sejukkan dulu nih suami dan istri.
Kalau belum sejuk, belajar lagi-lagi, belajar lagi. Oke? Nah, kalau sudah sejuk papa mamanya, maka pengasuhan jadi lebih menyenangkan. Anak pun udah sejuk aja kalau melihat bapak ibunya harmonis, rukun, bahagia, anak-anak juga akan semakin menyejukkan hati. Dan pada akhirnya kalau keluarga ini sudah sejuk, apa yang terjadi? Maka bisa jadi pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa dimanapun nanti anak-anak ini berada. Di sekolah, di masyarakat, nanti kuliah udah jauh dari orang tua, kan nggak mungkin dikekep terus ya, bentar lagi juga mau mondok, jauh dari orang tuanya. Dia sudah bisa menjadi pemimpin minimal buat dirinya sendiri, Pak. Ya, outputnya itu bisa menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, jadi bermanfaat dimanapun dia berada. Oke, lanjut. Maka dari itu, anak-anak sudah mulai saya program tahun ini karena saya mendampingi anak-anak di Bina Amal. Program tahun lalu lebih banyak ke self love. Ya, kalau tahun ini saya banyakin ke coaching. Coaching itu bagaimana memprogram masa depan kita, masa depan anak-anak. Bisa diterapkan untuk orang tua, pernikahan, parenting, termasuk remaja-remaja. Ini diambil dari Islam model ya. Jadi coaching itu banyak tekniknya, ada goal coaching, grow coaching, tekniknya banyak. Baru-baru ini saya belajar kelas yang memakai konsep Islam. Islam itu apa? Singkatan dari I. I-nya itu intention. Kalau diartikan niat. Niatnya apa tahun ini? Gitu. Sebagai orang tua saya punya niat apa untuk 1 tahun ke depan dalam pengasuhan anak? Tanyakan pada diri kita. Kalau mau membantu anak, tanyakan pada anak. Nak, 1 tahun ini kamu pengen bagaimana keadaanmu, bagaimana prestasimu, bagaimana karakternya, bagaimana pertemanannya, bagaimana ibadahnya. Jadi ini bisa menjadi tema obrolan. Ya. Yang kedua, C itu adalah apa yang kita lihat 1 tahun ke depan pada diri kita sebagai orang tua. Oh, misalnya saya niatnya pengen jadi orang tua yang baik. Maka setelah saya menerapkan menjadi pribadi yang baik, yang tenang, yang murah hati, 1 tahun ke depan saya melihat apa hasilnya? Oh, saya melihat anak saya jadi semakin terbuka. Oh, hasilnya saya melihat hubungan kami jadi semakin kompak. Oh, saya melihat anak saya jadi punya lebih banyak teman karena dia makin pede. Oh, saya melihat hubungan kakak beradik anak saya jadi semakin harmonis, gak banyak gulatnya lagi. Karena saya sudah bisa menyikapi mereka dengan tenang. Apa yang dilihat 1 tahun ke depan? Ini membantu kita untuk visualisasi, Bapak Ibu. Jadi doa itu adalah apa yang berhasil kita bayangkan, apa yang berhasil kita pikirkan. Seringkali kalau tidak dikondisikan, pikiran kita ini suka terjebak pada kesalahan, kegagalan. Ya. Maka ini membantu kita untuk punya gambaran yang jelas tentang kehidupan ke depan. Berikutnya L adalah learn. Learn itu adalah apa yang perlu saya tambahkan, apa yang perlu saya tingkatkan, apa yang perlu saya lakukan untuk menjadi seperti yang saya niatkan. Kalau saya tadi ingin menjadi seorang ibu yang baik, maka langkahnya gimana? Contoh yang di masa lalu saya nggak emosian nih, maka langkahnya saya harus belajar bagaimana cara mengelola emosi. Oh, saya perlu konseling untuk membereskan luka batin masa kecil. Oh, saya harus belajar apa? Mempelajari cara Nabi dalam Islam seperti apa? Proses regulasi emosi. Nah, langkah-langkahnya diperjelas. Sehingga kita tahu step by step yang harus kita lakukan untuk menjadi diri kita yang terbaik. Sudah, kemudian A-nya adalah action. Action itu apa tindakan yang terdekat dari langkah-langkah yang sudah Bapak Ibu jabarkan, pilih satu mana nih yang mau diprioritaskan. Oh, kayaknya saya perlu konseling deh. Misalnya, oh kayaknya saya perlu ngobrol deh sama anak saya. Mungkin selama ini saya banyak cuek, atau selama ini saya banyak marah-marah. Kayaknya saya perlu ngobrol, minta maaf.
ataupun berterima kasih karena selama ini saya nggak pernah apresiasi anak saya akan melakukan itu sebagai langkah terdekat. Nah, itu action. Dan kemudian yang terakhir M-nya adalah munajat. Munajat itu doa. Setelah kita merancang impian kita, tetap Bu harus dilepaskan. Dilepaskan itu maknanya adalah berserah diri. Kita berencana, Tuhan yang memutuskan. Sehingga kita bisa lebih menikmati prosesnya. Gak buru-buru pengen cepet-cepet dapat hasilnya. Ya, lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, pelan-pelan. Oh iya, gak apa-apa. Lanjut. Nah, ini yang saya praktekkan ke anak-anak. Bisa dibaca nggak? Nggak kelihatan. Saya bacakan ya. Ini kemarin baru di kelas apa ya? Kelas Bu Rosi ya, Aisyah. Nah, jadi anak-anak sudah bisa di coaching. Apa yang terlihat? I. Jadi kalau coaching yang saya pakai tadi ada kartunya, Pak. Jadi kartunya ada gambar, kemudian ada tulisan. Yang paling atas anak-anak apa nih? Melaksanakan kayaknya ya. Nah, melaksanakan. Dia dapat kata melaksanakan. Apa yang menjadi niatnya? Saya minta anak-anak untuk 1 tahun ke depan, kamu ingin diri kamu tuh bisa gimana? Jadikan kata yang kamu temukan itu sebagai pemicu. Oh, saya ingin melaksanakan keinginan ortu. Ini siapa nih? Aisyah kalau nggak salah. Saya ingin melaksanakan keinginan ortu. Apa yang dia lihat kalau dia sudah melaksanakan keinginan ortu? Orang tua saya menjadi bangga. Jadi Bapak Ibu, anak-anak tuh keinginannya sederhana. Mereka ingin ayah ibunya merasa bangga punya anak seperti mereka. Jadi jangan tunggu anak-anak kita berprestasi, hafal Al-Quran atau segala yang kita inginkan, baru kita menyatakan kita bangga sama mereka. Ya, ungkapkan dari sekarang, boleh. Betapa ayah, bunda merasa sangat beruntung punya anak seperti kamu. Jangan dibilang, aduh, kenapa sih kamu dilahirkan ke dunia ini? Ya, yang terjadi begitu, Pak. Ya, yang terjadi banyak seperti itu tanpa kita sadari ya, dengan statement yang berbeda-beda. Sehingga anak merasa nggak berharga. Mereka butuh pengakuan, sama seperti contoh tadi ya, contoh di awal tadi, bapak suami yang ingin pengakuan lewat status di WhatsApp istrinya. Lah, yang udah dewasa aja butuh pengakuan, apalagi anak-anak yang lagi proses pembentukan karakter. Jangan tunggu sempurna baru kita bilang bangga. Justru karena belum sempurna, banggalah, sehingga dia semakin membanggakan. Ya, ini anak-anak aja pengen menjadi bangga. Kemudian langkahnya apa? Membuat prestasi. Maka supaya dia orang tuanya bangga, dia pengen membuat prestasi. Jadi sebenarnya anak-anak itu sudah mengusahakan lewat versinya masing-masing. Cuman versinya kita kadang-kadang berlebihan. Sehingga kita gak bangga-bangga ya. Actionnya apa? Dengan terus belajar dengan giat. Doanya, ya Allah, cita-citaku ingin membuat orang tua menjadi bangga dengan cara membuat prestasi. Tolong kabulkan ya Allah. Ya, lanjut yang kedua, menjaga. Dia dapat kata menjaga. Apa yang dia tulis? Dia niat ingin menjaga kesucian dan kekecilannya. Ingin menjaga kesucian dan keluarganya. Ini siapa namanya ke ini ya? Saya ingin menjaga keluargaku. Aku harus lebih menjaga teman-temanku agar tidak banyak menggunakan kata kasar. Ya, kemarin di kelas Aisyah ada kasus ya, berkata kasar pada guru. Sehingga dia ingin berperan. Ya, ingin berperan membantu supaya teman-temannya nggak berkata-kata kasar. Ya, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, anak-anak itu udah punya kok pikiran untuk membanggakan kita tuh udah punya. Pengen banget membuat orang tuanya bangga. Pengen banget membuat orang tuanya bahagia. Udah ada kok. Ya. Nah, tinggal kita
Merasakan nggak? Bisa menghargai kah usahanya? Gitu. Ya, nah itu yang mereka butuhkan. Dihargai, diapresiasi, diakui, sehingga mereka akan semakin apa tadi visinya? Menyejukkan hati. Lanjut. Nah, sekarang giliran orang tuanya nih. Ambil kertas di depan, boleh? Ada kertas? Nggak ada ya? Belum ya? Oh ya. Nah, nanti orang tuanya bisa memprogram dirinya. Sebelum ke sana kita lanjut dulu sambil dibagikan. Nah, jadi mendidik tanpa amarah itu landasannya apa? Lanjut aja semua. Oke, landasannya ada di Quran surat Al-Imran 159. Jadi mendidik tanpa amarah itu memang sudah diajarkan dalam Islam. Walaupun masyarakat kita sering bilang kalau nggak dimarahi bu nggak gerak bu. Saya bu dimarah-marahi dulu sukses kok bu. Alasannya kan banyak begitu ya. Dulu orang tua saya kejam bu, nyatanya saya sukses. Tapi banyak luka batinnya pak. Iya kan? Jadi yang diajarkan dalam Islam itu lemah lembut, kasih sayang. Ya, kalau pengen perubahan yang mendasar pada anak ataupun pada orang lain, bukan mereka berubah karena paksaan, tapi karena kesadaran. Dari mana kesadaran muncul? Dari kasih sayang, bukan dari paksaan. Kalau dari paksaan dia takut, kemudian dia melaksanakan. Kalau nggak ada bapaknya dia berubah lagi gitu. Tapi kalau dari kesadaran yang dilandasi kasih sayang, perubahan baiknya akan jauh lebih panjang. Pernah ada yang konsultasi juga bu, anak saya kalau di rumah itu nurut luar biasa, manis, manut, menyejukkan hati. Kenapa ya bu kok di sekolah laporannya anak saya luar biasa, aktif, usil dan lain-lain. Saya tanya bapaknya ikut datang ya. Iya pak, kira-kira kenapa itu di rumah begitu? Takut kali ya bu. Nah, takut ada bapaknya di rumah. Kalau meleng dikit, habis. Dicubit, dimarahin, diomelin ya. Jadi mau nggak mau anaknya nurut, manut, manis. Di luar dia bebas berekspresi. Ya. Nah, apa kata firman-Nya? Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Jadi Bapak Ibu dalam mendidik anak kuncinya lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, ini tadi yang disebut emosi tadi ini. Sikapnya jadi keras karena hatinya lagi kasar. Kasar itu apa? Marah, jengkel, kecewa, takut, menyesal kok punya anak seperti ini. Nah, itu kasar. Sehingga pasti kalau hatinya kasar, sikapnya jadi keras. Susah berlaku lemah lembut. Ya, maka supaya lemah lembut gimana caranya? Juga sudah dikasih solusinya. Kalau kita berhati kasar, maka anak-anak akan menjauhkan diri, nggak terbuka, bohong, nakal, dan sejenis itu. Maka solusinya apa? Pertama, maafkan mereka. Maafkan dulu apapun kekurangan anak kita di masa lalu. Sudah? Ya. Ketika sudah memaafkan, hati jadi lembut, Pak. Dari marah jadi ridho lagi. Dari kesel jadi tenang lagi. Ya. Tapi kadang belum cukup dengan memaafkan. Ibaratnya emosi kita lagi 10, memaafkan tuh turun jadi 8. Supaya lebih cepat turun jadi 0, mendoakan. Doain. Karena mendoakan itu energinya cinta, Pak, cinta. Kita kalau sudah mau mendoakan orang yang bikin kita kesel, ya, itu udah energinya cinta. Makanya kalau kita lagi terzolimi oleh sikap anak kita, langsung langitkan. Saya sudah mempraktekannya ya. Ketika anak saya nih kelas 6, yang anak paling besar.
ya. Jadi karena udah tahu ilmunya ya. Dulu belum tahu ilmunya cumit. Udah tahu ilmunya, sikap kita jadi beda. Jadi saya masuk ke kamar anak gadis saya, pengen nengok lagi ngapain, karena anak remaja itu suka mengurung diri, suka menyendiri, privacy katanya. Ya Pak ya. Jadi dipahami. Ketika saya buka pintu kamar anak saya, ngapain Umi buka-buka? Par! Dibanting pintunya, ya, terganggu. Ya, mundur beberapa langkah ya kan Bu. Jantungnya hampir cepat gitu ya. Marah? Ya marah juga, kesel dong. Masa nggak kesel? Wajar. Tapi kemudian sudah tahu ilmunya, ambil jeda, diem dulu, jangan sampai berkata-kata yang jelek. Ya? Karena di rumah saya juga praktek kantor saya di sana, saya dari kamar pindah ke ruang terapi. Jadi saya juga terapi Bu, saya terapi diri saya, self healing sendiri, betul Pak. Udah tahu ilmunya, pindah ke ruang terapi. Ya Allah, tahu ya, harus didoain ini. Meskipun anak saya tadi ya Allah, akhlaknya, sikapnya luar biasa, saya maafkan. Langsung, karena saya sudah punya cita-cita tahun ini, saya ingin tahun ini anak saya masuk SMP berprestasi dan punya teman dan lain-lain, permasalahan-permasalahan sebelumnya. Karena kita sudah tahu visi kita, dia mau jadi apa, langsung saat itu saya langitkan. Saya doakan anak saya berprestasi, hubungan kami makin bagus, komunikasinya makin dekat, dan sejenisnya dan sejenis. Sampai hatinya yang tadi bergemuruh menjadi tenang. Makanya doa orang terzolimi itu makbul. Emang makbul, langsung dia berprestasi Bu, dapat OSN dan lain-lain. Sebelumnya matematikanya SD 4. Makanya masuk SMP. Masuk Pak. Kenapa? Doa ibu, doa orang tua. Jadi kalau ada momen-momen di mana anak kita ngeselin banget, jengkelin banget, ambil momen tersebut sebagai momen melangitkan doa, mendoakan yang baik ya Bu. Makanya kita harus tahu kita pengen anak kita gimana, sehingga pada saat ada momen-momen emas tadi, doanya langsung spesifik. Oke, kemudian sudah mendoakan, hatinya jadi semakin lembut. Baru ketika sudah lembut, bermusyawarah, diobrolin. Kakak, tadi Umi itu sedih banget ya Allah. Boleh ditambah dramanya, keluarin air matanya. Tetep ya, sambil dikeluarin air matanya. Umi itu tadi sedih banget. Gunakan komunikasi ya Pak, tadi kita ngobrolin komunikasi. Gunakan iMessage. iMessage itu fokusnya ke saya, bukan kamu. Ya, kalau kamu bahasanya menyalahkan, anak akan defense. Tapi gunakan kata ganti saya. Kita manggil diri kita apa? Oh Bunda, tadi Umi tadi sedih banget. Masa Umi pengen, udah kangen sama anaknya, pengen lihat anaknya, malah kakak banting. Sedih banget rasanya. Saya merasa sedih. Umi ingin, saya harap. Umi ingin kakak tuh bisa lebih welcome. Umi harap kakak nutupnya bisa pelan-pelan, jangan yang dibanting gitu. Nah, jadi kita menyampaikan dengan strategi iMessage sehingga anak tahu pesan kita apa tanpa merasa dihakimi. Bedakan kalau kita bilang kakak itu ya gak sopan, kurang ajar, ya banting pintu depan orang tua. Rasanya beda. Karena itu you message. You message itu bahasanya pasti menyalahkan, menghakimi, menuduh dan sejenisnya. Nah, maka kalau kita ingin komunikasinya menjadi lancar, iMessage. Ayah ingin banget kakak belajarnya lebih tekun. Ayah tahu kakak itu punya potensi. Oh, ayah ibunya hebat, anaknya juga pasti hebat. Nah, ayah harap kakak lebih tekun lagi, karena kunci sukses itu bukan kepintaran, tapi ketekunan. Ya, itu iMessage.
Oke, jadi tetap bermusyawarah. Jadi kalau ada kesalahan di keluarga kita tetap harus diobrolin. Jangan hanya didiamkan. Lanjut, setelah itu baru bertawakal. Sehingga kita bisa menikmati prosesnya Bapak Ibu. Nggak ujuk-ujuk harus satset. Perubahan itu butuh proses, sehingga kalau kita bertawakal sejak awal untuk perubahan baik anak kita, kita bisa menikmati proses demi proses. Yang kadangkala prosesnya ada naik turunnya. Lanjut, sudah? Oke, langsung semua aja. Jadi pengaruh pola asuh itu banyak sekali. Jadi kalau kita pola asuhnya kurang tepat, anak kita bisa terpengaruh konsep dirinya. Konsep diri itu apa? Penilaian mereka terhadap dirinya. Saya nggak berharga, saya nggak dicintai. Nah, sehingga di salah satu kertas yang saya baca, ya karena dia pemalu, kemudian dia outputnya ingin disayang, ingin dihargai. Jadi anak-anak kalau ingin percaya diri, hargai. Ya, sehingga dia bisa menilai dirinya itu sebagai sosok yang layak, sosok yang disayang, sosok yang dibanggakan tadi. Oke, sikap kita mempengaruhi konsep diri anak, bagaimana dia menilai dirinya. Kalau sering kita salahkan, kalau sering dimarahi, kalau sering diabaikan, dia merasa dirinya nggak berharga. Apalagi kalau sering, apa tuh yang ada lagunya itu Bu? Kalau sering dibandingkan. Apa lagunya? Aja dibandingke ya. Nah, itu banyak kasus kalau terkait itu. Kadangkala kita memang, saya juga menyadari ya, kadangkala kita memotivasi anak menurut kita dengan membandingkan dia dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan temannya, dengan tetangganya, dengan sepupunya. Menurut kita itu bisa memotivasi anak. Faktanya enggak sama sekali. Karena tadi udah ada lagunya ya. Jadi bandingin, nggak mau. Berarti dalam pemaknaan anak kita nggak menerima dia, kita nggak bangga padanya, lebih bangga pada sepupunya, lebih bangga pada kakaknya, lebih bangga pada temannya daripada dia. Sehingga yang terjadi justru protes, konsep dirinya jadi rendah. Kalau mau membandingkan, bandingkan dia dengan yang sebelumnya, dia yang sebelumnya. Oh, waktu kelas 4 kakak pemalu banget. Sekarang alhamdulillah bunda lihat kakak udah lebih berani nih, ada tamu mau nyapa, ada teman, udah ada bestinya sekarang. Wah, sudah ada kemajuan kakak. Pasti ada yang dipuji kalau membandingkan dengan dirinya yang sebelumnya. Tapi kalau kita bandingkan ke anak tetangga, sepupunya yang udah prestasinya kapan tahun ya, berat. Oke, kemudian dampaknya pada kecerdasan emosi anak, ya. Kalau kita nggak cerdas emosi, anak juga nggak cerdas, karena anak copy paste. Contoh yang baru ditangani di sekolah itu ya, menggigit. Jadi dia di sekolah kalau ada yang ngeselin, digigit Pak, ya. Habis. Digigit. Kemudian nggak boleh ya. Kalau saya bilang kan kemarin pas di kelas, marah boleh, boleh. Kesel boleh, boleh. Gemes boleh, boleh. Memang Tuhan kasih itu emosi. Yang tidak boleh perbuatannya. Kalau kamu marah, kamu gigit, itu nggak boleh. Kalau kamu kesel, kamu berkata kasar, nggak boleh. Makanya kan suruh dikelola. Terus didatangi sama si anak sayanya. Saya lagi di depan didatangi. Bu, ya gaya anak-anak ya, bu. Bunda saya kalau lagi gemes digigit saya. Bu, bunda saya kalau lagi gemes sama saya digigit sayanya, Bu. Anak belajar dari siapa? Jangan salahin temennya. Kadang orang tua balik nyalahin temennya nih. Responnya itu yang kita pertanggungjawabkan. Cara anak merespon belajar dari apa yang dia lihat, dengar, rasakan di rumah.
Selama cara kita merespon belum kita perbaiki, ya anak nggak punya model baru. Nah, misal dulu saya nyupit ya, sekarang sudah dipraktekkan. Oh, Umi kalau sekarang marah masuk ke ruang terapi misalnya. Anak jadi belajar kan. Oh, biasanya dulu langsung ya, langsung serem gitu ya. Oh, sekarang dia melihat Uminya ketika marah nggak cocok, punya teknik baru. Oh, Umi diem dulu. Oh, Umi minum dulu. Oh, Umi dari berdiri duduk dulu. Oh, Umi ke kamar dulu menenangkan diri. Anak jadi belajar cara baru dalam mengelola emosi. Nah, itu yang kita perlu latih sehingga anak melihat sesuatu yang baru dari teknik regulasi emosi. Dan kemudian akhirnya mempengaruhi akhlak anak. Nah, ini outputnya di akhlak, di karakter. Lanjut. Oke, maka pertanyaannya, apakah ayah bunda mencintai anaknya? Halo, Bu? Sayang sama anaknya, Bu? Yakin? Yakin, Bu? Yakin ya? Bapak sayang, Pak? Oh, yang depan aja yang sayang. Bapak sayang, Pak? Oh, yang belakang malu-malu ya. Pertanyaannya, apakah anak Bapak sudah merasa disayang? Pernah nggak tanya? Apakah anak Bapak Ibu sudah merasa disayang? Apakah anak Bapak Ibu sudah merasa disayang? Sudah merasa dicintai? Hening cipta. Ya, belum tentu. Belum tentu. Apalagi kalau anaknya tanda petik bermasalah menurut kita. Menurut kita ya, kita sebagai orang tua. Berarti dia sedang merasa tidak disayang. Ya. Ya, maka kalau kita nggak berubah, anak nggak berubah. Ini sudah ada landasannya di Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah tidak akan ubah keadaan anak kita, keadaan keluarga kita, kalau kita belum mengubah pola pikir kita, emosi kita pada anak, termasuk cara kita memperlakukan anak. Lanjut. Maka ada teorinya yang disebut loving kindness untuk membuat anak merasa dicintai. Tugas kita, Pak, Ibu, membuat anak merasa dicintai. Bukan sekedar mencintai, kita harus memastikan apakah cara kita mencintai anak sudah tepat sesuai kebutuhannya. Ada anak yang sukanya sentuhan, sukanya nempel-nempel, meluk-meluk, dipijitin, ya. Ada anak yang jauh lebih butuh pujian. Juga ada anak yang lebih butuhnya hadiah. Kadang anak perempuan, laki-laki beda. Sama, suami, istri beda kebutuhannya. Kadang-kala kita merasa udah ngasih cinta ke suami, ke istri, ke anak kita. Mereka nggak merasa. Kenapa nggak merasa? Karena nggak tepat. Maka harus tahu apa bahasa cinta yang dominan pada anggota keluarga kita. Yang pertama, sentuhan. Nah, sukanya dipeluk, digandeng, digendong, ya, dicium, ya kan? Semuanya juga suka, tapi ada yang dominan di area sana. Ya, jadi kalau misalnya bingung, kasih semua, lanjut. Stop dulu, ya. Jadi sentuhan ini juga terapi, Bapak Ibu, ya. Ada terapi pelukan, itu bisa memulihkan, ya. Misalnya lagi kita nggak kuat berkata-kata ke anak kita, udah peluk aja, udah. Ya, kitanya lagi bergemuruh, dianya lagi bergemuruh, udah peluk aja, usap-usap aja, nggak usah ngomong, nggak apa-apa. Nah, hadir aja secara fisik. Ya, sentuhan. Yang kedua, hadiah. Nah, ini dominan di wanita, baik istri maupun anak perempuan. Iya, Bu. Ayo, Pak, udah ngaku nih, Pak. Ibu-ibu memang dominan di hadiah, makanya suka dinafkahi. Memang di situ area dominannya, iya kan? Nah, bapak-bapak, karena anak-anak sudah fase remaja,
mereka sudah mulai tertarik lawan jenis. Laki-laki sudah suka perempuan, perempuan sudah tertarik laki-laki, dan bahkan sudah mulai ada penasaran-penasaran. Ya kan, kadang kalau ngecek HP-nya mulai pencariannya ada yang ke area-area tersebut ya. Nah, maka dipahami memang fase ini mereka rasa ingin tahunya sudah berkembang. Jadi sudah boleh diedukasi pendidikan seks usia dini di fase ini sudah boleh. Ya, sehingga nggak penasaran lewat jalur lain ya, sudah diedukasi oleh orang tuanya, ngobrol dan lain-lain. Ya kan, cara penyalurannya gimana, misalnya yang laki-laki dengan olahraga atau ikut klub dan lain-lain untuk menyalurkan energinya. Karena memang sudah berkembang, nggak bisa dipungkiri gitu. Tinggal kita diskusi ke anak gimana penyalurannya kan gitu, supaya energinya yang sudah muncul itu tersalur di area yang tepat. Ya, nah hadiah, supaya anak kita yang cewek-cewek ya, misalnya punya anak wanita, supaya mereka nggak bucin atau terjerumus pada pergaulan bebas, maka peran ayah sangat dibutuhkan. Saya sampaikan itu ke suami karena saya punya anak cewek satu yang besar. Ya, anak cewek suka hadiah, makanya memang anak saya kebetulan dia suka tuh coklat, ya kan. Sekarang akhirnya efeknya ke gigi, udah ya stop. Jadi setiap ayahnya pulang kerja, karena ayahnya luar kota, telepon jadwalnya ayahnya pulang, ya nanti beli coklat. Jadi komunikasinya ke ayah area itu aja. Tapi ada jalur itu, area hadiah. Ya nanti pulang beliin coklat ya. Ya nanti mampir ini beliin ini ya. Kalau saya yang minta ke ayahnya, nggak mampir bu. Iya kan? Karena memang perlu dipahami, bapak-bapak itu modenya otomatis. Ya, kalau kantor rumah, bahaya juga kalau mampir bu, ya kan? Udah bener itu. Nah, jadi itu yang terjadi. Tapi ketika anak sudah mulai tumbuh remaja, diberikan pemahaman, akhirnya pemahamannya tambah, ayahnya mau mampir. Jadi pulang-pulang anaknya lari tuh, ayah pulang, mana. Nah, terbangun koneksi. Tujuannya apa sih? Supaya anak merasa dicintai, Pak, itu. Oh, ayah memprioritaskanku. Ayah mau memenuhi keinginanku. Sehingga anak merasa dicintai. Karena kebutuhannya akan hadiah terpenuhi, gitu kira-kira. Ya. Nah, akhirnya bondingnya kebangun. Ya. Kemudian apalagi yang diucapkan ayahnya, kata-kata afirmasi. Ini ke anak cewek, ke anak cowok juga sama bu. Ya. Jadi suami saya itu punya satu panggilan istimewa ke anak ceweknya. Dan ternyata anak cewek saya bangga. Jadi pas dia ngumpul nih, nginep sama temen-temennya. Jadi ketika ayahnya nelpon, anak gadis ayah. Bebas ya, Bapak Ibu boleh pakai panggilan istimewanya ke tiap anak, boleh. Ih, kamu dipanggil itu ya. Senang dia bu, dilece-lece sama temannya. Iya, anak gadis saya. Dia merasa apa? Rasanya apa kalau digituin? Merasa istimewa. Ya, merasa istimewa. Nah, itu yang perlu ditumbuhkan pada anak kita, apakah lewat kata-kata ataupun lewat perbuatan. Sama ayahnya juga dicium, mau sekolah dicium keningnya, dicium pipinya, dipeluk. Kenapa itu perlu dibangun, bapak-bapak? Halo, supaya anak kita nanti nggak haus, nggak bucin ya kalau kata saya, nggak haus sentuhan pria gitu ya. Di fase dia nanti udah semakin berkembang, dia tahu batasannya, nggak haus karena dia sudah dapat dari ayahnya. Nah, itu juga yang saya rasakan dulu dengan ayah gitu. Ibu saya memang kurang tuh sentuhannya, termasuk saya juga jadi kurang ke anak cewek. Nah, itu luka batinnya sendiri lagi. Tapi saya dapat dari ayah. Ayah selalu kasih hadiah, ayah selalu peluk. Itu dapat dari ayah. Nah, jadi pasti sebagai suami istri ada plus minusnya, saling melengkapi aja. Jadi bukan saling menuntut.
Oke, kemudian pelayanan. Ada anak-anak yang dominan di area pelayanan. Mi, buatin susu. Mi, masak mie. Ya, itu area pelayanan. Rumusnya pelayanan untuk membuat dicintai segera. Nah, itu area bapak-bapak. Yang di bawah nih area bapak-bapak nih. Segera. Segera. Taat ya Bu ya. Siap. Pokoknya diiyain dulu gitu. Jadi dia merasa diprioritaskan. Kemudian waktu yang berkualitas ngobrol. Ya. Ngobrol itu mendengar, bukan berbicara. Coaching tadi tuh bertanya, yang banyak ngobrol anaknya, bukan kitanya yang banyak menasehati. Karena ketika anak sudah berbicara dia udah sehat itu. Unek-uneknya udah keluar. Ya. Oke, kalau kata-kata afirmasi tadi pujian, pengakuan, persetujuan, ya, apresiasi. Nah, itu area itu. Umi bangga pada kamu, kamu anak yang tekun. Ya, itu saya sebutin tuh, anak saya nggak tekun Pak, yang cowok nih ya. Nah, jadi saya pengennya dia tekun, karena rumus kesuksesan ketekunan, ya kan? Waduh, ketika dia lagi belajar, tumben belajar nih ya, perkuat Bu. Wah, Masya Allah, abang anak yang tekun banget ya. Padahal baru sekali nih misalnya. Tapi diperkuat, jadi dia tahu, tertanam saya tekun, saya tekun, saya tekun. Ya, oke, lanjut. Ya, jadi emosi bersifat menular. Ya, apapun yang kita rasakan bisa dirasakan orang-orang di sekitar kita. Maka kalau kita lagi marah, lagi nggak enak hati, ambil jeda untuk menenangkan diri. Ya, terus, nah, bagaimana cara menenangkan dirinya? Ada 4 tahapannya Bapak Ibu. Kalau sudah tahu rumus ini, apapun masalah yang dihadapi di pekerjaan, di pernikahan, di parenting, di apapun juga, sudah tahu cara meresponnya. Bapak Ibu, kenyataan itu hanya berperan 10%. 90%-nya tergantung cara merespon. Ya, dan cara merespon yang tepat ini. Nah, ya. Cara merespon yang tidak tepat apa? Dilawan emosinya. Marah-marah itu melawan. Selesai masalahnya? Enggak, tambah masalah ya kan? Yang kedua ditekan, emosinya ditekan. Selesai? Enggak, jadi numpuk-numpuk, jadi penyakit. Ya. Yang ketiga dialihkan, cari kesibukan, ya, workaholic, belanja. Ya. Selesai? Enggak. Yang benar terus gimana kalau ada masalah? Yang benar adalah diterima, dihadapi masalahnya. Masalah itu apa sih? Masalah itu bukan kenyataannya, tapi emosi yang muncul karena keadaan tersebut. Jadi fokusnya ketika ada masalah, kenali emosinya apa. Oh, ketika anak saya banting pintu, emosi saya apa ya rasanya ya? Sedih. Nah, jadi kita definisikan emosinya apa. Ketika ada suatu kondisi yang kita sebut itu masalah, tanya pada diri kita, ini rasanya apa ya? Oh, anak saya sudah mulai penasaran nih ngelihat foto-foto ataupun video-video yang tidak seharusnya. Perasaannya apa? Oh, saya khawatir. Maka yang disebut masalah tadi, rasa khawatirnya. Karena kalau rasa khawatirnya belum diobati, belum dipulihkan, respon kita kadang jadi salah, marah-marah. Ya, pernah ada satu kasus yang saya tangani juga, anaknya kedapatan ngelihat video yang tidak seharusnya, ya kan? Orang tuanya tahu, oleh bapaknya digebukin nih anak. Kenapa bapak menggebukin anaknya? Karena bapaknya takut, itu aja, takut, ya kan? Kita marah itu karena takut, Pak. Yang takut kita, anak kita yang kita habis, kita marahin. Ya, maka si takut ini didamaikan dulu gitu kira-kira. Oh, saya terima bahwa saya mendapati anak saya melihat tayangan yang tidak bagus. Ya.
Saya maafkan dia karena bisa jadi dia belum paham, bisa jadi dia memang penasaran karena sudah masanya ada rasa ketertarikan. Saya maafkan dia. Ya, saya lepaskan, saya pasrahkan, saya berserah padamu ya Allah untuk kesucian, penjagaan, perlindungan anak saya. Kan itu yang kita takutkan kan itu ya. Nah, saya berserah padamu perlindungan, penjagaan, keselamatan untuk anak saya dimanapun dia berada. Dan saya syukuri, saya jadi tahu nih informasi, saya jadi tahu nih perkembangan anak saya. Ya, saya syukuri dengan informasi ini, saya jadi punya jalan untuk mengedukasi. Bukan jalan untuk menghabisi, tapi mengedukasi anaknya. Nah, jadi saya terima perasaan saya, kondisinya, saya maafkan. Ya, termasuk memaafkan diri sendiri, mungkin lalai, mungkin belum edukasi, mungkin bla bla bla. Ya, kemudian saya berserah. Berserah ini obat dari kecemasan. Dan kemudian saya syukuri. Jadi ketika dapat laporan dari guru, dari luar tentang kondisi anak kita, hal pertama sebenarnya diterima dulu. Sehingga akhirnya bisa kita syukuri, kita jadi tahu kekurangan anak kita, jadi tahu kesalahan anak kita, jadi tahu ada bahan untuk kita diskusi ke anak. Ya. Oke. Nah. Sini. Ya. Maka dari itu, nah, kita yang memulihkan diri kita sendiri terlebih dahulu. Ya. Ada musiknya, itu pakai laptop saya bukan? Keluar dulu. Keluar ini maksudnya. Ada mic-nya nggak? Kasih ininya, mic-nya. Oke, kita ambil sesi sejenak. Kita praktek gimana 4 tadi ya. 4 rumus tadi kalau dipraktekkan, menerima, memaafkan, mensyukuri, melepaskan dan mensyukuri. Lampunya boleh agak diredupkan, Bapak? Oke, Bapak Ibu, berniat ya. Berniat untuk berdamai dengan dirinya sendiri, berdamai dengan anaknya. Boleh pejamkan mata, tarik nafas yang dalam dari hidung, nikmati sesinya, nikmati. Cukup. Tarik nafas yang dalam dari hidung. Hembuskan pelan-pelan lewat mulut. Rasakan cinta kasih Allah dalam setiap tarikan nafasnya. Nikmati udara yang masuk ke dalam tubuhnya. Rasakan cinta kasih Allah yang begitu besar dalam setiap tarikan nafasnya. Allah dekat, Allah ada, Allah selalu membersamai Bapak Ibu. Kita libatkan Allah ya, karena kita tahu kita lemah. Ya, kita lemah. Ngaku aja jujur. Kalau ke hadapan Allah boleh. Memang harusnya kita mengaku lemah. Ya Allah lemah, ya Allah gak berdaya, ya Allah ini hamba datang padamu. Mengakui kelemahan hamba, ketakberdayaan hamba, mendapatkan amanah yang kau berikan berupa anak ya Allah. Rasakan ya betapa kita butuh akan pertolongan Allah.
maka kita libatkan Allah ya. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Niatkan, semua diawali dengan niat. Niatkan Bapak Ibu untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Dan apapun takdir Allah yang pernah, sudah, atau sedang, bahkan akan terjadi dalam hidup. Bersedia? Sekarang boleh peluk tubuhnya. Tahu ya cara memeluk tubuh? Lingkarkan tangannya ke bahu, usap-usap tubuhnya. Yang paling pertama perlu dipulihkan adalah diri sendiri sebelum memulihkan anak, pasangan, orang lain ya. Kitanya dulu juga butuh pulih. Kita sayangi diri kita, sayangi dirinya. Kasih pelukan yang hangat, bahasa cinta yang ideal, pelukan. Peluk tubuhnya, sayangi dirinya. Sering memeluk pasangannya, anaknya, jangan-jangan ke diri sendiri jarang ya, atau bahkan belum pernah. Peluk tubuhnya ya. Boleh ikuti saya, ucapkan dalam hati, wahai diriku, aku menyesal, benar-benar menyesal sekali kalau tanpa sadar ada sikapku, perkataanku, perbuatanku selama ini yang aku sengaja maupun tidak sengaja membuatmu merasa tidak baik-baik saja, membuat kamu merasa sedih, merasa bersalah, marah, kecewa, ataupun takut. Aku benar-benar menyesal. Wahai diriku, maafin aku ya. Maafin aku ya. Maafin kalau tanpa sadar sudah menzolimi diri sendiri dengan menyimpan perasaan ini berlarut-larut, membuat kamu gak baik-baik saja. Wahai diriku, maukah kamu berdamai dan memaafkanku? Tanya pada dirinya, maukah kamu berdamai dan memaafkanku? Yang udah buat kamu sedih, buat kamu marah, buat kamu menyesal, buat kamu takut berlebihan, maukah kamu memaafkanku? Jawab. Ya, gak apa-apa diriku. Wajar kok kalau marah. Wajar kamu sedih. Wajar kamu merasa bersalah. Wajar kalau khawatir. Kamu juga manusia.
gak sempurna, bisa salah. Gak apa-apa kalau salah. Aku memaafkanmu. Aku memaafkan. Kita berdamai ya. Aku tahu kamu sudah berjuang, sudah berusaha, sudah melakukan yang terbaik yang kamu bisa. Sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua. Aku tahu kamu sudah berusaha yang terbaik selama ini. Meskipun hasilnya kadang belum seperti harapan. Gak apa-apa. Aku maafin. Wahai diriku, terima kasih. Terima kasih diriku. Makasih udah mau memaafkan. Makasih udah kuat melewati banyak peristiwa. Dari kecil sampai dengan sekarang pasti gak mudah sama sekali. Makasih ya. Udah berusaha menjadi diri yang lebih baik, tambah baik dari waktu ke waktu. Sadarilah apapun yang sudah terjadi, bagaimanapun kondisi yang ada saat ini, aku menyayangimu. Kamu berharga. Ayah yang hebat, ibu yang luar biasa, anak yang berbakti, hamba yang terus berusaha bertakwa kepadanya. Aku menyayangimu. Kamu berharga untukku. Kamu layak bahagia, layak sukses, layak punya keluarga yang harmonis, keluarga yang utuh, sakinah, mawaddah, warohmah, layak punya anak keturunan yang lebih baik, yang soleh soleha lagi menyejukkan hati. Kamu layak. Maka yuk kita praktekkan yang 4 tadi. Ucapkan ya. Maka ya Allah, saksikanlah apapun yang sudah terjadi dalam hidupku dan bagaimanapun keadaanku saat ini, bila ada yang belum ideal, yang membuatku tidak baik-baik saja, saksikanlah. Saya ikhlas. Saya terima. Langkah pertama, saya terima. Saya terima rasa yang mengganjal di hati ini. Saya terima semua keadaan yang mungkin belum baik-baik saja. Saya terima semua keadaan ini. Ya Allah, tidak ada yang sempurna, namun Engkau Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Meski hambamu bolak-balik salah, maka saya maafkan semuanya. Pasangan saya, orang tua saya, mertua saya, anak saya, bahkan diri saya maafkan semua. Saya lepaskan beban ini ya Allah. Gak mampu saya ya Allah, gak kuat ternyata saya ya Allah. Bergantung pada diri sendiri rasanya ternyata tidak semudah itu. Maka hanya kepadamu saja saya berserah diri. Saya serahkan padamu jalan keluar yang terbaik untuk saya bisa menjadi diri yang lebih baik ke depan. Sebagai ibu, ayah, suami, istri, sebagai apapun peran saya berserah kepadamu. Terima kasih ya Allah, saya syukuri semuanya. Semua ini pasti baik pada akhirnya, pasti ada hikmahnya, pasti membawa kami ke kondisi yang jauh lebih baik. Maka apapun yang ada saat ini ya Allah, saya berterima kasih kepadamu. La haula wala quwata illa billah. Tarik nafasnya. Buang beban-bebannya, buang ya. Tarik lagi kalau masih ada. Buang. Oke, sekarang kita naikkan energi yang lebih tinggi, rasa penerimaan ya. Rasa ridho. Tahu ya rasa ridho?
Izinkan hadir rasa ridhonya, ridho pada dirinya, keluarganya, pasangannya, anaknya. Hadirkan rasa penerimaannya. Lalu bolehkah rasa ini dilepas? Boleh? Lebih luas lagi penerimaannya? Mau melepasnya? Jawab, kapan mau dilepas penerimaannya? Rasa ridhonya, kapan mau dilepas? Jawaban yang terbaik sekarang, saat ini. Lanjut, kita naik lagi ke rasa berani. Berani memulai, berani berkomunikasi, berani mencintai. Bolehkah diizinkan keberaniannya? Lalu tanyakan, bolehkah dilepaskan? Mau melepasnya? Kapan? Kita naik lagi ke rasa syukur. Apapun yang bisa Bapak Ibu syukuri di hidupnya, yang saat ini masih dimiliki, sudah dimiliki, masih dipunyai, hadirkan rasa syukurnya. Bolehkah rasa syukur ini dilepas lebih besar lagi? Maukah melepas syukurnya lebih luas lagi, lebih mudah lagi melihat hal-hal baik di hidupnya, di anaknya, di keluarganya, di dirinya? Kapan mau dilepas? Terakhir, kita naik ke rasa cinta. Bolehkah rasa cinta yang ada di dalam dirinya diizinkan? Rasa sayang ke diri sendiri, rasa cinta dari Allah, cinta pada anaknya, pada sesama. Bolehkah rasa cinta yang tulus, yang murni diizinkan? Menjadi rahmatan lil alamin, dimanapun berada, kepada siapapun berhadapan, baik buruk sikap mereka, kita tetap menjadi rahmatan lil alamin. Menunjukkan cinta aja, lembut aja, sayang aja. Bolehkah dilepaskan lebih besar lagi cintanya? Mau melepasnya? Lebih banyak lagi yang bisa merasakan getaran cinta, kasih sayang dari keberadaan kita di muka bumi ini. Kapan mau dilepas? Oke, sekarang dengan rasa cinta yang sudah hadir dalam diri Bapak Ibu, boleh kirimkan Al-Fatihah buat dirinya dengan penuh cinta, sambil hadirkan wajah-wajah orang-orang yang Bapak Ibu sayangi. Getarkan mereka dengan energi cinta di hati. Ya, rasakan syukur, rasa cinta itu bersemi, berbunga-bunga, dan menebar ke seluruh orang-orang yang berada di sekitar kita. Al-Fatihah. Pelan-pelan buka matanya kembali, hadir menjadi pribadi baru yang penuh cinta, pribadi yang penuh kasih sayang, rahmatan lil alamin, dimanapun Bapak Ibu berada. Kalau ada yang gak enak di hati, lepaskan, jangan biarkan berlarut-larut. Kembali lagi ke energi yang sejati, yaitu energi cinta. Kenapa? Karena Nabi kita menyampaikan, barang siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Jadi kalau selama ini kita merasa kok kita nggak disayang, bisa jadi karena kita belum sayang ke diri kita, ya. Kita belum sayang ke diri kita, kita biarkan kita marah-marah, menyimpan kesel, menyimpan kecewa, menyimpan takut, menyimpan rasa bersalah, berlarut-larut. Maka lepasin kalau ada ganjalan-ganjalan di hati yang belum selesai, lepasin. Izinkan diri Bapak Ibu menjadi sosok pribadi yang bahagia, pribadi yang penuh cinta, pribadi yang penuh kasih sayang, menjadi rahmatan alam, rahmatan
lillah. Oke, di hadapan Bapak Ibu ada surat cinta ya. Tadi mungkin ada yang membayangkan anaknya. Silahkan sekarang boleh menuliskan surat cinta untuk Ananda. Ambil kertasnya, ambil pulpennya. Tuliskan surat untuk anaknya dengan hati yang penuh cinta. Boleh ungkapkan, kalau saya boleh kasih panduan, bebas juga ya. Ada 4 kata yang perlu disampaikan, ini juga terapi. Seperti yang tadi kita praktekkan, saya menyesal, I'm sorry. Yang kedua, please forgive me, maafin bunda, maafin ayah. Yang ketiga, thank you, terima kasih nak, sudah menjadi anak bunda, menjadi anak ayah. Sudah mau sekolah, mau menuntut ilmu, mau belajar, mau memaafkan, mau berdamai. Udah kuat nak. Yang keempat, I love you bunda, ayah, sayang banget sama kamu. Apapun adanya dirimu saat ini, bunda sayang. Jadi yang perlu kita hadirkan itu cinta tanpa syarat, unconditional love. Mau baik gak baik, anak kita dicintai. Dan buat mereka merasakan itu, gak bersyarat. Ya bunda baru beliin, kalau besok dia gitu juga ke kita, kita protes ya. Nah, jadi berikan cinta tanpa syarat. Ungkapkan, kalau tadi misalnya kesulitan untuk memuji, kayaknya gak ada yang bisa dipuji dari anak saya, sekarang puji ya, makasih anak, waduh betapa bersyukurnya bunda punya kamu. Maafin ya kalau bunda pernah ngomel atau bunda pernah begini dan begitu. Nah, kita yang paling tahu ya apa kesalahan kita, mungkin kekurangan kita apa. Mungkin ayah jarang pulang atau ayah terlalu sibuk. Atau bunda kadang kalau diajak cerita malahan nyalahin kamu. Nah, buat kamu sedih, buat kamu kesel. Maafin ya.
Oke, waktunya 1 menit lagi Bapak Ibu. Ya, habis ini masuk gitu. Udah bisa masuk aja. Ya, sekarang juga udah bisa. Masuk aja. Suruh ketemuin pelan-pelan. Nggak usah. Suruh pelan-pelan masuk nyari ibunya gitu. Iya, serak-serak gitu. Masih full. Di sini itu masih full ya? Kalau sudah, boleh dilipat, dimasukin ke amplopnya. Sambil kita menunggu anak-anak masuk, nanti tukeran surat. Barangkali ada pertanyaan, Bapak Ibu silahkan. Iya, Bapak. Ada, Pak. Bapak yang coklat. Bentar. Bapak yang coklat, Nah, ya. Silahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Harian Jakarta. Saya mau menanyakan Bu terkait ini artinya ada pola pengasuhan yang keliru bila terjadi ya. Sudah sekian lama anak sudah dewasa, Iya. ternyata dan salah, artinya berlawanan dengan yang Ibu sampaikan tadi. Oke. Ayah selalu lama, ibu juga sama, kamu saling sibuk, sehingga anak merasa nggak dihargai, terus akhirnya timbul depresi, anak itu sampai melukai diri. Oke. Kemudian parah. Nah, kalau sudah seperti itu, apakah bagaimana memperbaikinya? Baik, terima kasih Bapak. Ya, kalau kita mendapati anak kita ada yang melakukan self harm, depresi atau kondisi yang tidak baik-baik saja, gitu ya. Dan kita menyadari ya mungkin ada pengaruh dari pola asuh kita yang sebelumnya. Karena kita melihat kondisi anak kita yang nggak baik-baik aja tadi, depresi dan percobaan bunuh diri atau sejenis itu, maka pertama disyukuri dulu. Ya, syukuri akhirnya kita punya kesadaran. Ya, ketika misalnya kita melihat kondisi anak, biasanya kan kita baru belajar ketika ada masalah, Pak. Dan gak apa-apa gitu. Jadi memang masalah itu adalah jembatan Allah untuk kita belajar, untuk kita mengevaluasi diri, untuk kita naik kelas, kan begitu ya. Maka pertama sekali syukuri dulu bahwa kesadaran itu muncul dari diri kita melihat kondisi anak kita yang gak baik-baik aja. Nah, ya, kalau misalnya sudah sampai tahap depresi, self harm berarti kan cukup berat ya. Kalau cukup berat nggak apa-apa diajak konseling, Pak. Ya, diajak konsultasi ke psikolog. Kami juga buka layanan itu, bisa ke tempat saya di Puri Asri Perdana, nanti bisa janjian kalau itu. Nah, itu pertama. Tapi dalam konseling sebenarnya yang paling perlu dipulihkan orang tua. Dalam segala kasus anak yang perlu berubah lebih dulu orang tua. Karena misal anak depresi, self harm tadi ya, kita pulihkan ini anak. Dia balik ke rumah orang tuanya sama. Sikapnya sama, responnya sama, ya balik lagi depresinya. Ya. Maka tidak cukup hanya dengan memulihkan anaknya saja. Tapi orang tua juga terlibat. Maka dalam kasus-kasus seperti itu atau kasus-kasus lainnya, apalagi anak-anak masih kecil, pasti orang tua yang juga perlu terlibat dalam sesi-sesi tersebut. Nah, kemudian setelah misalnya ke profesional, tentu kitanya bagaimana setelah itu kan gitu ya. Maka ada perbaikan di pola asuhnya tentu saja. Tadi bisa dipraktekkan yang 4 tadi, Pak. Ya, nggak apa-apa ngaku aja ke anak kita. Bunda dulu salah, saya juga gitu. Dulu Bunda marah-marahin kamu. Kakak udah maafin Umi belum? Udah, ngapain dibahas-bahas? Dia tahu dia terluka gitu loh, karena dulu Uminya galak juga ya. Nah, ketika saya mau bahas gitu, udah nggak usah diungkit-ungkit. Nah, berarti belum pulih tuh, saya masih punya PR. Masih belum pulih. Nah, ya, jadi nggak apa-apa kita berdialog. Dulu ya ayah bunda salah, masih belajar. Ya kan, masih belajar jadi orang tua, kita semua ini kan masih belajar, Pak. Terus
nanti, ya kan? Sampai punya cucu juga masih terus belajar. Nah, nggak apa-apa kita mengakui dulu, Bunda, Ayah salah, terlalu sibuk, kadang emosi, menyakiti kamu, membuat kamu nggak nyaman, membuat kamu merasa disalahkan, membuat kamu merasa nggak dicintai. Gimana perasaannya? Pertama sekali yang kita tanya sebenarnya perasaan anak. Bagaimana perasaan kakak dengan sikap Bunda, Ayah yang dulu marah-marah? Dari situ anak akan keluar ceritanya. Oh, saya sedih banget, saya pengennya ngobrol sama ayah pulangnya malam. Saya ada masalah di sekolah, pengen cerita sama bunda, bundanya masih belum pulang. Kan kita jadi tahu ya, anak jadi cerita. Ketika anak ditanya perasaannya, dia akan keluar tuh. Ya kesel lah. Pengennya curhat, malahan dicurhati balik misalnya. Pengennya dimengerti, malah dimarahin. Kadang-kadang kan anak pulang sekolah curhat, ya, Mimi tadi temanku loh usil, nah kamu juga. Kadang kan kita begitu ya. Padahal anak cuman pengen divalidasi, Pak. Jadi ketika anak nanti sudah mengeluarkan, oh saya kesel, sedih, dulu papa sibuk banget, divalidasi. Validasi itu kita menerima tadi. Rumus pertamanya menerima. Oh iya, kamu sedih ya, wajar kamu sedih banget. Ya pasti nggak enak ya rasanya ya. Pengen cerita, bundanya malah marah. Ya pengen main, tapi ayah sibuk. Sementara kamu ngelihat temenmu bisa, biasanya luka anak-anak itu karena mulai membandingkan. Dia ngelihat temennya ditemani ayahnya, dianterin ayahnya, didampingi ayahnya. Di situ mereka mulai terluka tuh, ya. Nah, ketika mereka punya pembandingan, pernah tuh ada klien saya tuh, dia berprestasi kan. Nah, kakaknya, kakak pertama, kedua, ketiga berprestasi. Dia anak ketiga laki-laki. Jadi memang keluarga berprestasi. Ya, sama ibunya nggak pernah diapresiasi. Udah wayahe pinter, nggak pernah diapresiasi, ya kan? Nah, tapi anak kan tetap butuh apresiasi. Sampai suatu ketika dia membandingkan ketika ada pentas gitu ya. Nah, orang tua hadir, dia juara 1 nih, ya, juara 1. Tapi orang tuanya nggak hadir. Dan dia menyaksikan temennya juara 5, ya, datang ke depan orang tuanya memeluk, terharu, nangis, belah-belah, ya. Dia ngelihat, wah, orang tua seharusnya tuh begitu ya. Diapresiasi, dipeluk, ikut terharu, bangga. Dia juara 5 loh, aku juara 1. Mana nih? Mana bapak gue mana? Ibu gue mana? Disitulah dia jadi nakal. Walaupun nakal dia tetap sukses juga secara prestasi, secara karir tetap sukses. Tapi ada luka kan gitu ya. Kenapa saya nggak jadi nakal aja di keluarga ini ya? Muncul. Makanya dia bapak itu sempat ada fase nakalnya. Walaupun nakal tadi memang dasarnya pintar, tetap aja bagus gitu ya. Jadi muncul di pikiran anak-anak itu, kenapa saya nggak nakal aja? Masa kakak saya berprestasi, yang kedua berprestasi, saya juga berprestasi, nggak ada warnanya nih rumah, saya nakal aja. Termasuk pernah saya dapati kasus LGBT begitu. Bapaknya nggak menjadi teladan, akhirnya dia pilih pondok. Dia pilih pondok, kemudian di teman pondoknya ini ada bestinya. Selesai mereka dari pondok, kuliah kan? Ya, kuliah, apa yang terjadi? Dapat kabar ternyata temennya kena pergaulan bebas. Karena karena bestinya, dia kena luka lagi gitu lah. Kenapa sih orang-orang yang aku sayangi, yang harusnya menjadi teladan, kok gitu? Ayahku begitu, temanku begitu, aku nakal aja. Jadi dasarnya orang nakal tuh kurang lebih seperti itu. Nah, maka dari awal kita edukasi jangan bergantung sama kita gitu loh. Tauhidnya digeser, Pak. Jangan bergantung sama mama, sama papa. Papa ini punya kurang, mama ini punya kurang manusia. Jangan bergantung pada siapapun. Pada akhirnya ilmunya ke tauhid supaya selamat itu ya. Karena kalau dia bergantung mengharapkan cinta dari bapaknya, dari ibunya, ya beginilah ini. Pasti ada salah, kurang yang akan kamu temui di bapak ibu. Itu kenapa kita selalu ajarkan tentang Al-Quran, hadis, supaya anak-anak punya pegangan yang kuat bahwa bapak ibu tuh bisa salah, bapak ibu guru bisa salah, teman-teman bestie kamu tuh bisa salah. Tapi kalau kita Islam, kita punya pegangan yang gak pernah salah, yang udah memang pakemnya, yaitu tadi
Al-Quran, dan Rasulullah. Nah, sehingga ujungnya itu memang kembali ke tauhid. Nah, karena ternyata bergantung pada orang tua, bergantung pada kita, pada anak, ya pasti kecewa. Nah, gitu kira-kira. Jadi nanti solusi berikutnya juga ditanamkan ke anak-anak bekal tauhidnya untuk hanya bergantung kepada Allah aja dalam segala kondisi. Begitu Bapak, apa bisa diterima? Terima kasih Bapak. Oke, silahkan anak-anak sudah boleh masuk. Kita bertemu dengan anak, kita ungkapkan perasaan kita. Boleh dipeluk anaknya, ya. Boleh dibacakan suratnya, boleh tukeran surat. Ayo anak-anak. Silakan cari ayah bundanya. Ke depan, nyarinya ke depan biar lebih mudah mengamatinya. Ayo, suratnya dikasih ke mamanya, ke papanya. Tukeran suratnya, ibunya ngasih surat, anaknya baca surat ibunya. Ayo.
tampil ke depan membacakan surat cintanya. Ayo. Perwakilan. Gantian, nanti Bunda baca, Kakak baca ya. Ayo, yuk. Sama Bunda. Bareng-bareng. Mau? Ayo. Boleh ya. Maju ke depan ya. Hah? Mau? Berdua boleh. Ayo sama Fahri. Mic-nya tadi mana? Kakak, mic. Ada lagi? Ayo Mas Fahri sama Mas siapa tadi? Ayo satu aja nggak apa-apa. Mas siapa namanya? Fahri. Oh Mas Fahri. Ayo Mas Fahri. Ya Mas Fahri mau ada apa dari aku? Yang dari kamu lah, kan anaknya. Oh dari Bunda. Mau baca yang dari Bunda atau dari Bunda? Oh dari Bunda. Yang mau baca dari anaknya, ini baca dari bundanya. Ada yang mau baca surat Ananda? Sini di depan. Sini. Ayo Mas Fahri. Dibuka dong. Nah, dibaca yang keras. Anak Bunda yang selalu mencintai. Maafkan Bunda ya Cek. Selama ini Bunda sering mengatakan tidak ada rasa marah yang sesungguhnya. Bunda menyesal buat Sini. Maju. Bundanya maju dong. Pelan-pelan aja. Belum berusaha memberikan yang terbaik buat adik kami, tapi Bunda selalu berusaha dan adik kami Dibacain. Bunda yang baca. Bundanya yang bacain. Nggak apa-apa. Fahrinya di situ dong, temani Bunda. Bunda merasa sudah bisa Terima kasih Bunda. Ada lagi dari bapak-bapak? Ayo Pak. Perwakilan dari Bapak. Ayo Bapak. Hah? Ayo. Bapak yang mana? Bapak yang depan? Yang paling belakang? Ayo Pak. Ada? Monggo Bapak. Yang dari Ananda ada? Boleh dibaca juga. Anaknya mana nih anaknya? Mas Ataya, Mbak Ataya.
Boleh di depan, Pak. Malu. Oh, nggak apa-apa, Pak. Bapak aja. Malu. My lovely Ataya. Syukur pada Allah, alhamdulillah, semoga menjadi anugerah yang terindah dari Allah buat hati saya. Terima kasih telah memberikan aku banyak dan menjadi ayah yang sangat. Tapi bagaimana saya anak yang pandai, taat ibadah dan bangga telah banyak melakukan padamu dengan sholat dan bisa maafkan hati dan umum apabila ada salahnya saya juga belum bisa memenuhi permintaan. Tetap sholat, baca, jaga Al-Qur'annya dan baik pada sesama. Nabi yang selalu menyayangi. Terima kasih, Bapak. Masya Allah, gimana rasanya? Gimana rasanya ayah bunda setelah semua sesi yang kita lewati? Ada yang mau berbagi perasaannya? Apa yang dirasakan setelah menuliskan surat, setelah bertemu dengan anaknya? Bagaimana pengalamannya hari ini? Ibu, boleh sharing, Bu? Lega ya, lega. Saya ada dari seminar kali ini. Alhamdulillah bisa mengeluarkan emosi negatif dan juga sudah akan bagaimana kalau menghadapi masalah-masalah lagi, bagaimana rilis emosional juga yang tadi. Semoga di kemudian hari kalau mengalami masalah lagi bisa kita latih dan terbiasa untuk menerapkan itu sehingga bisa jadi kebiasaan. Jadi tidak lagi